selalu hadir buat kita. Kenapa saya bilang Tuhan akan selalu hadir? Kalau kita lihat juga di Roma 8 ayat 28 dikatakan, Roma 8 ayat 28 dikatakan, ayat yang A-nya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini kita garis bawahi, yang mengasihi Dia. Jadi kita nggak perlu kecewa, kita nggak perlu menyalahkan Tuhan, karena selagi kita masih setia di dalam penderitaan, selagi kita masih setia di dalam pencobaan yang kita alami saat ini, Tuhan akan selalu bekerja. Tuhan akan memberikan kekuatan, karena firman Tuhan selalu bilang Tuhan tidak akan memberikan kekuatan di luar kemampuan kita. Jadi apa yang harus kita ragukan untuk menjalani hidup untuk sekarang ini? Karena firman Tuhan selalu menguatkan kita, karena janji Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Yang mengecewakan itu ya janji manusia. Benar nggak teman-teman? Jadi kalau kembali kita penderitaan Ayub teman-teman, bahwa kalau kita lihat juga Ayub ini pribadi yang rendah hati. Kenapa saya mengagumi tokoh Ayub ini? Kalau kita lihat, dia selalu merendahkan hati. Itu yang Tuhan kagumi dari pribadi Ayub tersebut. Jadi kita belajar dari penderitaan Ayub ini, bagaimana waktu kita menderita, ya kita harus bisa merendahkan diri. Yang terutama itu yang saya bilang kepada kita semua, waktu di dalam penderitaanlah kita bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan. Kalau kita tetap setia, kita akan mendapatkan sukacita yang luar biasa. Jadi Tuhan mau supaya kita setiap pribadi mengambil langkah yang tepat. Waktu kita menderita, kita harus mengambil langkah yang tepat, sebagaimana yang dilakukan oleh Ayub, teman-teman. Sekalipun penderitaan itu sudah begitu berat, namun kalau kita lihat Ayub selalu mencari dan berdoa. Nah, ini yang dilakukan Ayub, berdoa kepada Tuhan. Dan di dalam penderitaannya itu Ayub selalu mengungkapkan di dalam doa-doa. Si Ayub ini nggak berhenti, dia tetap merendahkan diri dan berdoa kepada Tuhan, walaupun Ayub tidak menemukan jawabannya. Kalau kita lihat manusia zaman sekarang nggak dijawab dosanya, langsung merungut. Percuma aku setia, percuma aku melayani Tuhan, doa-doa aku pun nggak dijawab. Nah, ini yang harus kita rubah, pola pikir kita harus kita rubah. Kita harus meneladani Ayub tersebut. Kalau kita lihat kesetiaan Ayub kayaknya sama kesetiaan kita sekarang sama Tuhan, nggak ada apa-apanya kesetiaan kita kepada Tuhan. Apa yang kita kesetiaan sama Tuhan? Coba dulu kita renungkan sebentar, teman-teman. Apa sih yang udah kita kasih sama Tuhan, setia dalam hal apapun? Coba dulu. Misalnya melayani, mungkin banyak orang melayani untuk dilihat supaya keren, supaya dilihat cuma jauh, orang-orang anak-anak pelayan. Apalagi kalau dilihat, saya mau jadi pemain kita. Kalau masih ada di dalam benak pikiran kita untuk supaya dilihat orang, supaya dilihat jemaat-jemaat itu bukan setia namanya. Banyak juga sekarang, saya bukan menghakimi hamba-hamba Tuhan ya, zaman sekarang kita lihat banyak pelayanan yang mereka lakukan untuk ladang bisnis. Nah, ini yang salah pikiran orang. Saya selalu mendengar, bahkan jemaat-jemaat zaman sekarang sering saya dengar, itu gembala yang ngasih makan jemaat. Ini yang makanya di banyak pikiran saya,
asing tuh hari nang pemikiran jemaah aku malah gembala. Masa untuk hal seperti ini jemaah berkata, jadi ini harus kita rubah pola pikir kita. Kalau kita melayani Tuhan, layani untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, lakukan kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita melayani, lakukan sesungguh hati kita seperti itu Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita melayani, lakukan Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau kita lihat bagaimana Ayub ini, kita boleh belajar yang pertama itu merendahkan diri dan berdoa terus kepada Tuhan. Mungkin untuk kita zaman sekarang belum dapat pekerjaan, mungkin belum mendapat rokap lah ya, tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang kita alami jangan hari ini, bahkan sampai saat ini, apapun yang itu yang kita alami, tetap setia. Mungkin kita menderita untuk saat ini, tetap kita harus tetap setia dan mensyukuri. Bahkan kita nggak menyadari, bahkan sampai sekarang kita bernapas, itu semua karena Tuhan. Itu yang perlu kita syukuri untuk saat ini. Mungkin sekarang kita boleh makan juga, itu suatu nggak tanpa kita begini, kita masih bisa makan. Bahkan untuk tempat tinggal kita, sekalipun kita di benak pikiran kita, saya mau beli mas, padahal sampai sekarang juga kita ada tempat tinggal. Ini hal-hal yang patut kita syukuri. Untuk kita anak-anak muda yang luar biasa ya, ini saya bilang anak-anak muda yang luar biasa. Jadi kenapa saya bilang hal seperti itu, kita juga harus menyerahkan segala kepikiran kita kepada Tuhan. Jadi jangan mengandalkan, di sini saya bilang jangan sekali-sekali kita mengandalkan kekuatan manusia, bahkan kekuatan kita. Makanya di 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Jadi di sini sudah jelas dikatakan teman-teman, serahkanlah. Jadi kalau kita beda ya, kalau si Ayub ini yang menyerahkan kepada Tuhan, beda kalau kayak yang saya ceritakan bagaimana saya nggak mau menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Ya ujung-ujungnya dia tetap masih menderita. Saya nggak mau menyerahkan diri saya kepada Tuhan, ya saya masih mengalami penderitaan. Tapi sekarang berbeda. Saya di waktu saya menderita, saya merendahkan diri, saya menyerahkan segalanya kepada saya kepada Tuhan. Jadi saya nggak mengalami kekecewaan karena saya sudah menyerahkannya kepada Tuhan. Ini yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita, bahkan dalam hati kita. Kita harus merendahkan diri dan menyerahkan, seperti yang 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, kekhawatiran kita saat ini apa sih kekhawatiran yang kita alami, ya kita serahkan. Karena Tuhan punya tujuan. Tuhan menciptakan kita pasti punya tujuan. Jadi apapun itu kekhawatiran kita, mungkin sangat berat. Jadi di sini saya mau ajak teman-teman, mari kita sama-sama kita serahkan kepada Tuhan. Jangan, saya bilang sekali-sekali, jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan kepikiran kita. Itu akan kita akan mengalami kekecewaan. Tapi kalau kita menyerahkannya kepada Tuhan, sukacita yang luar biasa yang akan kita dapat. Seperti penderitaan Ayub, kalau kita lihat diakhiri dengan Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan memberikan 2 kali lipat dari apa yang telah hilang dahulu. Kalau kita lihat dari kita baca, itu berganda. Tuhan berikan 2 kali lipat apa yang hilang. Bahkan Tuhan membenarkan Ayub bukanlah karena kebenaran pikirannya tentang Tuhan, tetapi kerendahan hatinya datang kepada Tuhan. Itu yang saya ajak teman-teman, bagaimana Tuhan memulihkan. Bahkan untuk saat kita sekarang, Tuhan akan memulihkan kalau kita setia. Di sini ya, kalau kita setia, penderitaan apapun, kalau kita setia, Tuhan akan memulihkan. Amin teman-teman. Amin. Jadi di sini kita mau
lihat ada dua hal yang hendak kita perhatikan di akhir kisah Ayub ini. Di sini dibilang Tuhan menyebut Ayub dengan sebutan hamba. Tuhan menyebut Ayub dengan hamba ini memperlihatkan bagaimana kesediaan Ayub kepada Tuhan. Sekalipun dia di dalam penderitaan, walaupun Ayub tidak tahu apa percakapan Tuhan dengan si iblis tentang dirinya, tetapi Ayub dapat memenangkan ujian dalam penderitaannya, teman-teman. Jadi Ayub juga telah berhasil, ya bisa dibilang berhasil mengalahkan si iblis melalui kesetiaannya kepada Tuhan di dalam penderitaannya. Jadi di sini Tuhan menghargai kesetiaan Ayub dalam pergumulannya, teman-teman, yaitu dengan menyikapi penderitaannya sebagai pergumulan di dalam iman, dan dia memenangkannya. Jadi di sini Ayub menang atas penderitaannya bukan karena dapat menemukan jawab mengapa penderitaan itu terjadi pada Ayub, teman-teman. Jadi tetapi justru Ayub memenangkan penderitaannya adalah karena dia mau datang. Nah, di sini saya garis bawahi, karena dia mau datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi ini yang harus kita perhatikan dari pribadi Ayub. Tuhan pun menyebut dia hambaku karena kesetiaan Ayub ini. Jadi kita harus bisa gitu, teman-teman, seperti Ayub ini. Jangan pernah menyimpulkan waktu kita menderita Tuhan itu tidak adil. Jangan langsung ambil keputusan, Tuhan itu nggak adil, saya udah setia selama ini melayani, tapi ujung-ujungnya penderitaan yang salah. Jangan sekali-sekali kita langsung menyalahkan Tuhan. Jadi sikap yang diambil Ayub ini mengajarkan kita suatu teladan yang berharga, teman-teman. Seperti apapun penderitaan itu, tetaplah setia kepada Tuhan. Jadi kita boleh diajarkan kembali. Mungkin ini sudah sering kita dengarkan ya, teman-teman, cerita Ayub, bagaimana penderitaan Ayub, bagaimana dia tetap setia di dalam penderitaan. Makanya di Matius, kenapa Tuhan menyebut hambaku Ayub? Kalau kita lihat Matius 25 ayat 21 dikatakan, Matius 25 ayat 21 dikatakan, maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu ini, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Nah, jadi teman-teman, di balik kesetiaan Ayub yang Tuhan hargai kesetiaannya di dalam penderitaan, Tuhan menyebut hambaku Ayub. Nah, jadi kita pun kalau kita bisa seperti meneladani Ayub, bagaimana kita tetap setia di dalam penderitaan kita, tidak, Tuhan akan mengangkat suatu perkara-perkara besar lagi. Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara besar. Mungkin yang kita alami sekarang Tuhan masih melihat kamu setia nggak dalam perkara-perkara kecil. Mungkin yang kita alami dalam suatu pergumulan ini perkara-perkara kecil ya. Kalau kita tetap setia di dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan menjawabkan perkara-perkara besar. Jadi teman-teman itu. Jadi yang kedua yang kita lihat dari kisah ini, Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabat. Kita kan meminta doa untuk sahabat-sahabat. Jika kita mengikuti kisah Ayub ini, kita kalau bisa baca kitab Ayub ini, kita mengikuti kisah Ayub, kita mendapati perkataan Ayub yang mengatakan, penghibur sialan kamu semua. Kalau kita lihat, kalau teman-teman nggak percaya, saya mau perlihatkan Ayub. Kita mau buka Ayub 16 ayat 2. Ayub 16 ayat 2. Ini dikatakan,
hal seperti itu telah acap kali kudengar. Hal seperti itu telah acap kali kudengar, penghibur dalam kamu semua. Nah, teman-teman, ini dia juga, ini dikatakan kepada sahabat-sahabatnya. Di sini memang niat sahabat-sahabatnya mungkin baik untuk menguatkan Ayub, namun penghiburan yang mereka lakukan justru adalah penghakiman. Benar nggak teman-teman? Kalau kita lihat secara mereka berbicara, itu justru adalah penghakiman. Ayub sudah menderita, harus ditambah lagi akhirnya kata-kata penghakiman dari sahabat-sahabatnya itu. Dan kita ketahui bahwa Ayub semakin merasakan sakitnya penderitaan itu justru adalah setelah dikunjungi sahabat-sahabatnya, teman-teman. Niat, mungkin kalau kita lihat niat ketiga sahabatnya ini mungkin baik, yaitu untuk menghibur. Namun cara mereka memberikan penghiburan itu telah membuat Ayub semakin susah dalam penderitaannya. Maka di sini Tuhan murka, teman-teman. Tuhan murka kepada sahabat-sahabat Ayub ini, dan Tuhan hanya akan meluputkan mereka dari murkanya. Tuhan di sini hanya akan meluputkan mereka dari murkanya jika mereka, kalau kita baca tadi di ayat, mereka harus membawa persembahan dan doa melalui Ayub. Jadi firman Tuhan di ayat Ayub 42 tadi, ayat Tuhan akan menjawab doa mereka melalui Ayub ini. Tapi mereka harus membawa persembahan seperti kami cuma tadi. Jadi ujian akhir dari Ayub sesungguhnya ada di sini, teman-teman. Sebagaimana Ayub benar-benar layak sebagai hamba Tuhan yang mampu. Inilah ujian yang terakhir, yang mampu memaafkan dan berdoa bagi orang lain atau kepada sahabat-sahabat. Melalui ujian akhir ini sehingga Tuhan berikan. Jadi teman-teman, ini salah satu teladan yang harus kita ketahui. Kita harus bisa seperti Ayub. Mungkin yang kita alami sekarang, banyak teman-teman kita mungkin menghakimi kita, mungkin menyakiti kita. Kita harus bisa seperti bagaimana yang tindakan Ayub lakukan. Dia berdoa kepada sahabat-sahabatnya. Benar nggak teman-teman? Kita harus tetap bisa berdoa bagi sahabat-sahabat. Mungkin di sekeliling kita banyak yang menyakiti kita, banyak yang mencaci maki kita. Kita harus bisa memaafkan dan berdoa bagi mereka. Jadi teman-teman, di sini saya mau ajak belajar, sama-sama kita belajar bagaimana indahnya teman, indahnya persekutuan di dalam Tuhan. Perlihatkan kepada kita bahwa di balik murkanya Tuhan, teman-teman, tersedia pengampunan. Pengampunan Tuhan itu akan kita nikmati ketika kita mau datang, ketika kita mau itu untuk saling mengampuni dan saling mendoakan. Nah, kita garis bawahi di situ, teman-teman. Kita mau saling mengampuni dan saling mendoakan, teman. Kalau kita lihat juga sahabat Ayub ini mau merendahkan diri, mengakui kesalahannya. Di sini, teman-teman, Ayub ini mengakui kesalahannya dan Ayub mau mengampuni dan berdoa bagi sahabat-sahabat. Jadi kita juga mungkin kita pernah menyakiti sahabat kita, ya kita harus mau mengakui seperti yang teman-teman Ayub lakukan. Saat ini kita banyak salah sama orang tua, kita harus mengakui dan minta maaf. Lalu itulah tindakan yang sesungguhnya yang harus kita lakukan. Mungkin banyak hati Tuhan juga kita akui semuanya. Mungkin saat ini kita banyak menyakiti hati Tuhan dalam segala apa perbuatan kita. Ya kita mau datang mengakui. Sini kata mengakui. Jadi kita harus mengakui apapun yang kita perbuat. Ya itu memang harus. Gak cukup kita meminta maaf tanpa mengakui apa yang kita berbuat. Yang terpenting adalah mengakui. Jadi kita bisa saling mengampuni. Jadi Tuhan memulihkan, dan bahkan kalau kita lihat tadi di Ayub 42, Tuhan memulihkan harta-harta si Ayub semua, yang kalau kita lihat teman-teman ya.
banyak yang Tuhan limpahkan setelah penderitaan yang Ayub. Semua, bahkan anak-anaknya cantik-cantik, bahkan semua hartanya berganda-ganda Tuhan berikan. Kalau kita lihat kisah penderitaan Ayub ini, imannya luar biasa ya teman-teman kepada Tuhan. Ini adalah suatu yang harus kita lakukan, karena banyak orang terlalu Tuhan tetapi nggak melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi harus sesuai, kalau iman kita kepada Tuhan, kita harus sesuai dengan firman Tuhan juga. Perlakuan kita, perkataan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Waktu kita banyak pergumulan, kita harus tetap setia. Kalau kita lihat imannya Ayub yang begitu kuat, iman yang tidak tergoyahkan. Ini saya bilang, memang iman si Ayub ini tidak tergoyah sekalipun segala sesuatu hilang darinya, tetapi Ayub tetap memiliki hati sebagai hamba yang selalu mau taat kepada Tuhan. Makanya di Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu di Matius 6 ayat 33 dikatakan teman-teman, maka semuanya itu akan kita berada. Jadi apa sih tujuan kita teman-teman? Coba kita merenungkan sebentar, apa sih tujuan kita di dalam dunia ini? Kan hanya satu, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau kita udah memuliakan nama Tuhan, kita mengimani segala sesuatunya. Jadi apa yang kita mau, ya Tuhan akan sediakan. Nggak usah kita ragukan lagi, firman Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Yang mengecewakan itu yang saya bilang tadi, manusia, bahkan diri kita sering mengecewakan kita. Iya, benar nggak teman-teman? Ketika kita mengandalkan pikiran kita, ketika kita mengandalkan kekuatan kita, dan kita akan kecewa. Tapi kalau firman Tuhan sendiri yang kita andalkan, Tuhan sendiri yang kita andalkan, sukacita yang luar biasa. Jadi gak usah ragu-ragu lah, gak usah untuk menjalani hidup kita sekarang, karena penderitaan yang kita alami gak sebanding dengan Ayub. Kalau saya bilangnya teman-teman, gak sebanding sama sekali, gak sebanding. Tapi kalau kita lihat penderitaan Ayub begitu menyakitkan dirinya, begitu, bahkan istrinya sendiri tadi kalau kita lihat, bahkan teman-teman meninggalkan. Wah, ini luar biasa ya. Jadi saat ini kita harus bisa belajar dari pribadi Ayub, teman-teman. Kita belajar untuk malam hari ini harus tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang pertama ya. Baru yang kedua, kita harus mengakui kesalahan yang kita berbuat selama ini. Ketiga, kita harus bisa saling mengampuni. Itu yang saya tegaskan kepada kita semua. Mari kita sama-sama belajar seperti kisah Ayub, teman-teman. Jadi untuk saat ini kita boleh diajarkan kembali, dan kalau iman kita kepada Tuhan, tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan. Itu teman-teman. Mungkin buat malam hari ini, teman-teman, banyak pergumulan yang kita alami. Untuk saat ini mungkin kita mengalami suatu banyak masalah, teman-teman. Kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan memimpin kita untuk melakukan segalanya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Semangat terus di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita bisa melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.
Baik, terima kasih buat Bang Rinaldi, buat firman Tuhannya. Biarlah setiap yang kita telah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Sebelum kita memasuki doa syafaat kita mau angkat satu lagu penyembahan yang akan dibawakan oleh Bang Patrick Yeskiel. Bang Patrick, saya persilakan.
jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Silakan pada moderator. Terima kasih Bapak Bang Patrick. Ya, rencana indah Tuhan telah siapkan untuk kita pribadi lepas pribadi ya teman-teman. Semoga pujian yang kita dengarkan menjadi positif buat kita. Sebentar kita mau mendengarkan, kita mau bersama-sama doa syafaat yang dibawakan oleh Kak Monica. Buat Kak Monica, mau bersilakan. Oke, terima kasih buat moderatornya. Baik teman-teman, saya undang teman-teman semuanya yang ikut ibadah kita malam hari ini untuk turut juga berdoa syafaat di tempatnya masing-masing ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami puji, yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini. Biarlah Tuhan melalui ibadah ini Tuhan dapat menambah iman kami kepadamu ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan untuk firman yang sampai kepada kami malam hari ini, di mana Tuhan Engkau ingatkan kami, Engkau ajarkan kami, Engkau kembali ketuk hati kami Tuhan untuk mengingat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami rasakan ya Tuhan, apapun masalah yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Ajarkan kami Tuhan, bimbing kami Tuhan untuk menjadi seperti Ayub ya Bapa, di mana Tuhan walaupun di dalam setiap pergumulan yang ada dalam hidupnya, dia tetap mengandalkan Engkau. Dia tetap Tuhan berserah kepadamu, dia tidak pernah Tuhan meragukan kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Ya Bapa, ajarkan kami Tuhan, ajarkan kami Yesus, agar Tuhan kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang tetap menyerahkan apapun pergumulan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk grup ini, untuk grup Batak Telegram Indonesia. Engkau tahu Tuhan apa visi dan misi dari grup ini ya Bapak. Engkau bantu Tuhan setiap kepengurusan grup ini, mulai dari owner, admin, dan juga para member ya Bapak. Biarlah Tuhan grup ini bertumbuh di dalam Tuhan. Jika Tuhan Engkau melihat Tuhan melalui grup ini dapat menjadi tempat kami Tuhan untuk bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan yang membantu kami Tuhan. Namun juga Tuhan, jikalau Engkau melihat Tuhan ada yang kurang baik yang kami dapat dari sini ya Bapak, biarlah Tuhan Engkau yang mengetuk hati kami Tuhan. Engkau ajarkan kami Tuhan untuk pandai memilih pergaulan kami, mana yang baik dan juga mana yang buruk ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap member di dalam grup ini yang sedang dalam masa studi ya Bapak, baik yang dalam tingkat sekolah maupun tingkat perkuliahan ya Bapak. Engkau melihat Tuhan anak-anak Tuhan dari tingkatan terendah sampai yang tertinggi, dari siswa sampai mahasiswa yang tingkat akhir ya Bapak. Kami percaya Tuhan, tidak ada Tuhan yang lambat bagi Tuhan. Tidak ada Tuhan yang terlalu jauh untuk Engkau gapai ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan akan menangkap kami. Di dalam masa studi kami Tuhan, kami tahu kami sering ingin menyerah ya Bapak, terutama Tuhan untuk anak-anak Tuhan, mahasiswa yang ada di tingkat akhir. Biarlah Tuhan yang memberi pertolongan kepada kami ya Bapak. Engkau mampukan kami menyelesaikan studi kami Tuhan dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Biarlah Tuhan yang memberkati kami Tuhan, berikan kami kepintaran hikmat daripada surgawi, agar kami dapat menyelesaikan studi kami tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan ilmu yang akan kami peroleh nantinya akan menjadi bekal kami di masa depan untuk menggapai berkat daripada Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia ya Bapak, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap hamba-hambamu. Jadikan Tuhan mereka perpanjangan tangan Tuhan untuk menggapai lebih banyak jiwa-jiwa, untuk menggapai lebih banyak orang-orang yang ingin mengenal Tuhan. Biarlah Tuhan mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, hamba-hamba Tuhan yang takut akan Engkau, dan hamba-hamba yang selalu mengandalkan Engkau dalam setiap pelayanannya ya Bapak. Engkau yang memberkati pelayanan hambamu itu Tuhan, baik dari pelayanan yang kecil sampai kepada pelayanan yang besar. Engkau limpahkan kesehatan, Engkau limpah. Kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan tidak akan pernah merasakan kekurangan ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh teman-teman kami, semua teman-teman kami, kakak-kakak kami, abang-abang kami yang merindukan pasangan hidup ya Bapak. Engkau melihat Tuhan kesiapan hati dari anak-anakmu, kesiapan tubuh dan jiwa anak-anakmu ini Tuhan untuk
merindukan pasangan hidupnya ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan mereka pasangan yang sepadan dengan mereka ya Bapa. Pertemukan Tuhan mereka dengan pasangan yang rindu akan Tuhan, sehingga Tuhan mereka bersama-sama melayani Tuhan di hadapan Tuhan, menjadi pasangan yang sepadan di hadapan Tuhan, menjadi pasangan yang takut akan Engkau ya Bapa. Jauhkan Tuhan kami dari pasangan-pasangan yang tidak sepadan dengan kami, yang tidak mengenal Engkau, yang tidak percaya kepadamu ya Tuhan. Jikalau Tuhan Engkau melihat ada anak-anak-Mu Bapak, orang-orang tidak percayakan Tuhan, Engkau ingatkan anak-anak itu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamah hatinya ya Bapa. Kembalikan dia Tuhan kepada jalan-Mu ya Bapa. Engkau ingatkan Tuhan betapa Tuhan telah menolong dia daripada kegelapannya ya Bapa. Jangan biarkan Tuhan anak-anak Tuhan ini larut dalam kegelapan dunia ya Bapa. Namun kami percaya tangan Tuhan yang akan menolong kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk teman kami secara khusus, untuk Karut Borgultom, yang Engkau tahu Tuhan apapun pergumulan dalam hidupnya ya Bapa, apapun masalah dalam kehidupannya. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi dengan teman kami tersebut, namun kami percaya Tuhan yang mengenalnya lebih baik daripada dirinya sendiri ya Bapa. Kau bantu Tuhan anak-Mu itu untuk Tuhan selesai daripada masalahnya. Engkau ingatkan dia Tuhan, Kau panggil dia Bapa agar dia datang kepadamu. Seperti Ayub Tuhan yang datang kepadamu di tengah-tengah pergumulan yang ada dalam hidupnya ya Bapa. Engkau ingatkan Tuhan teman kami Yud Borgultom ya Bapa, supaya dia tetap kembali kepada Tuhan. Kau ingatkan Tuhan bahwa dia masih mempunyai Tuhan yang selalu menolongnya ya Bapa. Jangan biarkan Tuhan dia tersesat di dalam kehidupannya. Kau jadikanlah Tuhan dia anak-anak Tuhan yang masih Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan tangan-Mu tidak akan pernah terlambat untuk menjangkau teman kami tersebut. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan pemulihan baik fisik maupun batinnya ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak Tuhan, terkhususnya yang mengikuti ibadah ini pada malam hari ini. Berkati kami Tuhan, berkati kami Yesus. Ada banyak sekali Tuhan yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan. Mungkin kami Tuhan tidak mampu mengatakannya, tidak pandai mengatakannya Tuhan. Namun kami percaya tangan Tuhan yang akan menolong kami. Tangan Tuhan tidak akan pernah terlambat bagi kami Tuhan. Engkau yang mengenal kami lebih baik daripada siapapun ya Bapa. Biarlah Tuhan apapun kebutuhan kami, apapun yang kami inginkan, Engkau lah yang memberikan ya Bapa. Kami juga berdoa untuk segenap keluarga kami Tuhan, yang jauh dan yang dekat. Kau melihat Tuhan apapun yang sedang dialami oleh keluarga kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap anggota keluarga kami, dari yang jauh maupun yang dekat ya Bapa. Biarlah Tuhan jadikan kami keluarga yang rukun, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang saling Tuhan di dalam kehidupannya ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang melayani pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Engkau sudah pakai anak-anak-Mu Tuhan untuk melayani. Panggil juga Tuhan teman-teman kami yang lain. Engkau gerakkan hati kami masing-masing Tuhan, supaya kami dapat melayani Tuhan di kegiatan-kegiatan yang berikutnya. Kami percaya Tuhan masa muda kami terlalu singkat untuk kami sia-siakan ya Bapa. Biarlah Tuhan masa muda kami pakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, biarlah nama Tuhan yang terpuji dan termuliakan di atas kami ya Bapa. Di dalam memohon juga Tuhan, kami sadari banyak dosa dan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kami sadari Tuhan banyak pikiran, ucapan dan juga perilaku kami terlebih yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Yesus. Sucikan kami Tuhan dengan darah-darah Tuhan yang kudus ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu lebih besar daripada setiap pelanggaran dan dosa kami. Berkati kami Tuhan, biarpun Tuhan banyak dosa yang kami lakukan ya Bapa. Kami percaya Tuhan lebih mengasihi kami. Engkau ingatkan kami Tuhan supaya kami tidak melakukan dosa yang sama. Engkau ingatkan kami Tuhan supaya kami menjadi yang lebih baik setiap harinya ya Bapa. Biarlah Tuhan kehendak Tuhan yang terjadi di atas kami, bukan kehendak kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang amat sangat mengasihi kami setiap hambanya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih buat Kak Monica yang udah membawakan kita doa syafaat. Sebelum kita masukkan doa penutup dan doa berkat, kita mau mendengarkan lagu penyembahan yang dibawakan oleh Bang Patrick Yeskiel. Buat Bang Patrick Yeskiel, saya persilakan. Dekat padamu itu rindu, di setiap mata
satu kasih yang abadi kini ku dapat aku bawa hidupku memandang wajahmu mengikuti kebaikanmu mengejar hadirmu dalam hidupku membawa sembah menyatakan kebesaranmu mengejar hadirmu dalam hidupku dekat padamu itu hidupku setiap kata kau pun menunggu tak usah sembunyikan satu kasih yang abadi diriku datang bawa hidupku memandang wajahmu mengikuti kebaikanmu mengejar hadirmu dalam hidupku membawa sembahku menyatakan kebesaranmu mengejar hadirmu dalam memandang wajahmu mengikuti kebaikanmu mengejar hadirmu dalam hidupku membawa sembahku menyatakan kebesaranmu mengejar hadirmu dalam hidupku mengejar hadirmu dalam hidupku. Silakan buat moderator. Terima kasih buat Bang Patrick yang udah membawakan lagu penyembahan. Kita akan
masuk ke doa penutup dan doa berkat yang dibawakan oleh Bang Trinaldi. Bang Trinaldi, mau persilakan Bang. Teman-teman, mari kita sama-sama berdoa. Selamat malam Bapa di surga, selamat malam Yesus Kristus, selamat malam Roh Kudus. Benar Tuhan, kami mau terus Tuhan memandang wajah. Apapun keadaan kami yang kami alami Tuhan saat ini, kami mau terus memandang wajah, mau datang merendahkan diri terus ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat ini Tuhan, ibadah kami Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pokok-pokok doa yang sudah disampaikan tadi Tuhan Yesus Kristus, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terjadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bukan kehendak kami Tuhan, bukan kehendak pribadi lepas pribadi kami Tuhan, tapi terjadi itu semua dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami merasakan kasih karunia Tuhan hadir di setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami terus Tuhan. Apapun yang kami kerjakan untuk saat ini, apapun yang kami lakukan Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin banyak pergumulan, mungkin komunitas ini banyak pergumulan Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberkati, Engkau yang ambil alih Tuhan. Engkau memberikan hikmat kepada pengurus-pengurusnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami juga akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur selalu Tuhan. Kami boleh tetap mengucap syukur, mungkin kami banyak penderitaan, kami mau tetap mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari terus kami Tuhan untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Ajari terus kami Tuhan, dengan segala apa yang kami lakukan boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari teman-teman, sama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kekallah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bang Trinaldi. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada ibadah hari ini. Semoga di minggu depan kita akan lebih ramai lagi, dan ayo ajak teman-teman yang lainnya yang belum join pada malam hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah melayani pada malam hari ini. Oke, kita mau foto teman-teman yang difotokan oleh Sri. Cek Srik. Ya oke, cek 1 2. 1 2 Elsa Mencong. Oke, ayo. Semua foto. Teman-teman semuanya boleh on cam dong. Ayo on cam ya, Citra Mapan, Ciberi, Bang Ujo, On cam, teman-teman. orang, Ayu Siaan, Bang Leo, hai, Bang Leo, Lasma, Kaya Yohana, Kak Ola. Yuk, Udah semua nggak? udah ya? Oke. Belum semua sih. Siapa nih yang belum? Bang Leo Gurning belum. Kak Yohana, Ayu. Bang Leo jangan dekat kali. Ya Allah, kebiasaan Bang Leo. Oke. 1. Bentar, Elsa belum siap Sri. Oke. Angelina. Oke, 1 2 3. Oke. Tunggu bentar. Oi, Ita Parto, betul dulu Ita Parto. Astagfirullahaladzim, masih sempat makan. Foto dulu. Oh iya. Oner, perbaiki tingkah laku Oner. Foto dulu baru makan, kami pun lapar dah. Ulangi. Owner lagi makan. Macam betul. Ulangi 1. Ulangi. Aduh. Ulangi 1 2 3. Tahan ya guys. Udah belum? Udah. Udah.
Oke. Mau lagi nggak? Sekali lagi baru udah. Nggak makan Kayak makan manja. aku nih. Kayak manja. Tunggu ya. WA gitu semua WA gitu. Biar kayak sampai ceceknya walaupun sering berantem. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Gaya apa sih? Ya belum. Bang Oner nggak bisa santai mukamu Bang Oner. Udah berantem. Jangan gara-gara ada honor BTI satu lagi di sini. Jangan gitu mukanya ya. Honor. Orang itu kalah PDIP loh. Udah lapar. Mau makan? Iya. Udah belum? Udah lapar ini, Udah Sri, mau makan kali toh kita itu Sri. Bye bye semuanya, thank you buat udah melayani. Teman, minggu depan rame lagi ya. Ayo dadah. Dadah. 3, 2, 1. Recording stopped.